wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, sampai berjumpa lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kita kali ini, untuk pertemuan kita yang ke-8, minggu ke-8, kiranya kita sudah sampai pada bab 3, yakni kita akan membahas mengenai teks editorial. Nah, baik anak-anak, mungkin kalian masih asing dengan teks editorial, maka kiranya nanti Ibu harap kalian memperhatikan, menyimak dengan seksama video materi yang akan kita pelajari kali ini. Tapi sebelumnya Bu Ida memberikan peringatan atau mengingatkan kepada kalian semua yang belajar di rumah bahwasanya pada saat ini, kondisi saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Jadi meskipun saat ini sudah dinyatakan longgar, bahkan Lamongan pun sudah zona hijau, tetapi sekali-kali kalian abai karena virus ini masih ada di Indonesia, masih ada di dunia. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kiranya sekali lagi kalian semua menyimak dan memperhatikan video kita kali ini. Baik anak-anak, kita mulai materi kita ini di bab 3, yakni memahami isu terkini lewat editorial. Sebelum kita bisa mengetahui apakah sebuah teks itu termasuk teks editorial atau bukan, maka kita harus mengetahui pengertian teks editorial terlebih dahulu. Jadi pengertiannya, teks editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan data ya. Jadi meski berdasarkan fakta, teks editorial sering disebut sebagai teks opini. Teks editorial ini yakni secara tidak kita sadari sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama biasanya kita temui di majalah, surat kabar, atau media online. Baik, sekarang manfaat dan ciri-ciri teks editorial. Jadi, manfaat teks editorial ini adalah untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, manfaatnya adalah teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk pembaca. Yang keempat, untuk memengaruhi pemikiran si pembaca. Baik, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri teks editorial. Ya. Jadi ciri-ciri teks editorial itu yang pertama adalah topik tulisan teks editorial selalu hangat. Hangat itu artinya apa? Yakni sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, ciri teks editorial adalah teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Jadi apa itu argumentatif? Argumentatif itu adalah adanya pro dan kontra atau setuju atau tidak tentang pendapat tersebut ya. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Yang kelima, bersifat analisis. Yang keenam, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Selanjutnya, tujuan dan kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, tujuan teks editorial ini ada dua.
Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Hangat yakni saat ini, gitu ya. Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi layaknya teks yang lainnya, teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia yaitu ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Bisa adverbia frekuntatif, kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar, waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua, kaidah teks editorial adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga, verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba relasional, yaitu menerangkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima, verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra, yaitu sensor dan fenomena. Baik anak-anakku sekalian, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dan struktur teks editorial. Kiranya fungsi teks editorial ini ada 3. Yang pertama, fungsi teks editorial ialah untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi. Baiklah, kemudian struktur teks editorial, yakni strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. Yang kedua, strukturnya adalah argumentasi. Ini berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat, ya. Ini berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Baik anak-anakku semuanya. Nah, di sini saya tampilkan juga contoh teks editorial. Ya, silakan dibaca dengan judul pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita kali ini.
Sekali lagi silakan disimak, dipelajari ya. Dan soal-soal tugas yang ada di bawahnya nanti silakan dikerjakan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kalian bisa tanyakan jika ada kesulitan. Jadi sampai di sini untuk perjumpaan materi kita kali ini. Bu Ida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.